Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mental materialistis atau bisnis begitu dominan dan sangat berpengaruh di dalam kehidupan bersama, entah dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maupun menggereja atau beriman. Banyak orang bangga dan sombong ketika berhasil mengumpulkan harta benda dan uang begitu besar jumlahnya untuk 7 turunan. Dan yang bersangkutan juga egois, kurang peka terhadap kebutuhan sesamanya, lebih-lebih atau terutama mereka yang miskin dan berkekurangan. Tuhan mereka adalah perut, harta benda atau uang, sehingga ketika harta benda atau uang berkurang atau hilang, yang bersangkutan menjadi stres, putus asa, tanpa harapan sama sekali. Maka marilah kita merenungkan sabda Yesus ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Nyawa adalah yang menghidupi atau menggairahkan tubuh. Maka baiklah sabda yang singkat ini kita renungkan untuk memberi makan nyawa kita. Kata Santo Ignatius Loyola, bukan kelimpahannya pengetahuan, melainkan merasakan dan mencecap dalam-dalam kebenaran sabdanya, itulah yang memperkenyang dan memuaskan jiwa. Para santo santa atau orang-orang kudus pada umumnya dikenyangkan dan dipuaskan oleh sabda Tuhan. 1-2 ayat saja, tapi sungguh menjiwai serta menggerakkan hidup dan cara bertindak mereka, sehingga mereka dengan rendah hati berani menghayati sabda Tuhan ini. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Marilah kita baca dan renungkan berkali-kali atau terus-menerus agar teks kitab suci ini mengesan dan menyentuh hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, memang manakala kita mendengar kata salib, kita cenderung untuk berpikir tentang kesulitan, beban, atau rasa sakit.
Tentu saja hal-hal ini terkadang dapat menjadi kenyataan, karena bagaimanapun juga hidup di dunia ini tidak selalu mudah, dan ada waktu-waktu di mana Yesus akan menunjukkan kepada kita area-area kehidupan kita yang harus diubah atau disalibkan. Walaupun memang menyakitkan, salib senantiasa merupakan jalan kepada suatu pengalaman yang lebih mendalam tentang hidup yang telah dimenangkan oleh Yesus bagi kita. Allah menginginkan agar jika kita mendengar kata salib, maka kita langsung berpikir bahwa ini adalah kabar baik. Allah ingin agar kita melihat salib sebagai sarana untuk meninggalkan berbagai sampah dalam kehidupan kita, seperti keserakahan atau ketamakan, prasangka atau praduga, atau keangkuhan atau kesombongan, dan lain sebagainya, supaya kita dapat mengalami keakraban dengan Dia yang dibawa Yesus dengan kedatangannya ke tengah dunia. Oleh karena itu, marilah kita merangkul salib kita masing-masing dan memikulnya, sehingga dengan demikian Allah dapat memenuhi diri kita dengan suatu cara yang baru, cara bertindak yang baru, cara berpikir yang baru, dan cara hidup yang baru pula. Marilah kita menaruh rasa percaya kita pada tangan kasih Yesus dan yakin bahwa salib akan memimpin kita kepada kehidupan kekal dalam hadirat Allah, bebas dari segala rasa susah dan maut. Saudara-saudari yang terkasih, ini tentang bejana kemuliaan hidup. Seseorang mungkin lebih cantik, lebih pintar, ataupun lebih kaya. Namun ingatlah, tidak satupun yang bisa menjadi seperti dirimu. So, be yourself. Jangan hanya tersenyum untuk menyembunyikan rasa sakitmu, tetapi tersenyumlah untuk menyembuhkan rasa sakitmu. Tidak ada orang yang benar-benar tahu bahwa dia telah sukses sebelum dia mengalami dan ternyata gagal. Orang yang beradab tidak pernah berbicara soal dirinya sendiri. Sendirian tak selalu berarti kesepian, karena kesepian tak harus selalu saat sendirian. Ketika sesuatu yang baik pergi, jangan menyesali, karena jika Anda percaya sesuatu yang lebih baik telah menanti untuk Anda hampiri. God is good. Orang sukses menjadikan aktivitas yang tidak disukai pecundang sebagai kebiasaannya. Seorang sahabat tidak akan menghalangi jalan kita kecuali kalau kita berjalan ke arah yang salah. Ada beberapa hal dalam hidup ini yang akan membuatmu sulit tersenyum, tapi tak peduli betapa sakit yang Anda terima, jangan lupa tetap tersenyum. Tersenyumlah karena senyumanmu mampu mengubah dunia. Jangan pernah biarkan dunia yang mengubah senyummu. Jangan buang hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok, karena gunung pun terasa datar ketika kita sampai ke puncaknya. Asas spiritualitas, berdoa dan dekatkan diri kepada Tuhan. Pikiranmu akan lebih jernih dan jiwamu pun mendapat kesegaran rohani. Cintai sesama dan berbagi. Rasa bahagia itu menular. Berbagi cintalah dengan orang-orang terdekat, orang-orang sekitar, dan mereka yang membutuhkan. Tujuan hidup. Temukanlah tujuan hidupmu. Kamu akan dapat mencapai hal-hal yang luar biasa jika memiliki tujuan hidup yang kuat. Optimis. Belajarlah untuk selalu melihat sisi positif dari masalah-masalah yang kamu hadapi.
maka kamu akan dapat melewati semuanya dengan lebih baik. Walaupun ada banyak orang berusaha untuk menjatuhkanmu, buatlah mereka mengerti kerasnya tekadmu. Uang dapat dicari, tapi waktu takkan kembali. Jadi kerjakan sebaik-baiknya waktu untuk kebermaknaan hidup. Renungkanlah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, siapakah kami ini? Maka Engkau berkenan bersabda kepada kami. Semoga kami selalu menghormati nama-Mu, dan ajarilah kami menghargai kehendak-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.